Ilyas. Dan saya Syahriyatul Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas PAIK akan mempresentasikan tentang fikih pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Syahria. Silakan, Mbak. Langsung saja bab 2 pembahasan fikih pada masa tabi'in. Pengertian tabi'in. Secara bahasa, tabi'in dapat diartikan dengan pengikut. Sedangkan dalam arti yang bisa digunakan adalah orang-orang yang mengikuti sahabat. Tabi'in ini tidak pernah bertemu Nabi, tetapi mereka bertemu dan mendapati orang-orang yang langsung bertemu dengan Nabi, dalam hal ini sahabat Nabi Muhammad. Tabi'in pada asalnya berarti pengikut. Dimaksudkan dalam ilmu hadis ialah seluruh umat Islam yang bertemu dengan sahabat, berguru padanya, tidak bertemu dengan Nabi, dan tidak pula semasa dengan Nabi. Masa tabi'in adalah suatu masa sesudah sahabat, diantaranya ialah yang berjumpa dengan sahabat Anas bin Malik di Basrah, As-Sa'id dan di Madinah, Abu Umamah Sudai Ibnu Ajam di Syam, dan lain sebagainya. Periode tabi'in ini dimulai setelah lepas kekuasaan Ali sebagai khalifah, dan kemudian kekuasaan tersebut dipegang oleh pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan yang berakhir pada abad 2 Hijriah dengan seiring berakhirnya dinasti Umayyah. Sekarang yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Suci. Silakan, Mbak Suci. B. Perkembangan fikih pada masa tabi'in. Dari masa ke masa, fikih selalu mengalami perkembangan, begitu juga pada era sigar, sahabat, dan tabi'in yang merupakan periode ketiga dalam sejarah perkembangan fikih, yakni setelah periode kenabian dan periode sahabat. Sebelum dibahas lebih dalam mengenai perkembangan fikih pada masa tabi'in, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian tabi'in yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Syahrian. Generasi tabi'in juga merupakan murid-murid sahabat yang banyak belajar mengenai keislaman. Pada periode tabi'in ini, para fuqaha terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu golongan ahlu rai dan ahlu hadis. Golongan ahlu rai berdomisili di Irak, dan golongan ini condong menyimpulkan suatu hukum berdasarkan rasionalitas, sedangkan golongan ahlu hadis berdomisili di daerah Hijaz. Dan golongan ini menolak keras kecenderungan baru yang dimiliki kelompok ahlu rai, karena golongan ini berpendapat bahwa agama adalah ketentuan ilahi yang tidak bisa dirasionalisasi. Berbeda dengan fuqaha Irak yang gemar menyalami suatu hukum, mencari ilat dan tujuan-tujuan moral di balik hukum yang tampak, fuqaha Hijaz malah memahami naskah secara singkat, literal dan menganggap bahwa sahabat juga sebagai sumber setelah Al-Quran dan Sunnah. Lahirnya dua golongan besar ini dipengaruhi beberapa faktor, baik dari faktor kultural dan faktor struktural. Dari faktor kultural, berdomisili atau tempat tinggal yang keadaannya sangat jauh berbeda membuat fuqaha Hijaz dan Irak memiliki kecenderungan sendiri dalam menyimpulkan suatu hukum. Irak adalah negara yang letaknya jauh dari bumi kenabian serta banyak mendapat pengaruh kebudayaan dan peradaban lain dari luar Irak, terutama pengaruh pemikiran-pemikiran dari bangsa Arab. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan dan problematika kehidupan yang sangat beragam. Sedangkan faktor struktural yang mempengaruhi perbedaan kecenderungan antara fuqaha Hijaz dan fuqaha Irak diantaranya adalah pengaruh metodologi sahabat. Fuqaha di Madinah seperti Abdullah bin Amr bin As'ad dan Jubair Abdullah bin Umar yang tidak mau menggunakan rasionalisasi dalam menyimpulkan suatu hukum serta memandang nas secara literaris. Hal ini mempengaruhi tabi'in yang berguru pada beliau. Fuqaha Madinah ini mempengaruhi cenderung mempertahankan ketentuan apa yang tertulis dan nas secara dohiriyah tanpa melakukan penafsiran yang lebih lanjut kecuali dalam keadaan terpaksa.
Pernah diceritakan oleh Siri bahwa suatu waktu Salim bin Abdullah bin Umar ditanya tentang suatu persoalan tapi beliau tidak menentukan hukum. Hal ini mencerminkan bahwa fuqaha Madinah dan Hijaz lebih memilih mendiamkan persoalan daripada menyimpulkan suatu hukum yang berdasarkan pendapat mereka sendiri. Di samping itu, ada hal-hal penting yang terjadi pada masa tabi'in, yaitu ada manipulasi hadis, diantaranya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membuang sebagian isi hadis dan menggantinya dengan kata-kata tidak jelas. Kedua, membuang isi cerita tentang sahabat. Yang ketiga, memberi makna lain, takwil, dari hadis yang ada. Keempat, membuang sebagian isi hadis tanpa menyebutkan petunjuk-petunjuk ke situ atau alasan. Kelima, melarang penulisan hadis Nabi. Keenam, mendoifkan hadis-hadis yang mengurangi kehormatan penguasaan atau yang menunjang lawan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Syahria mengenai pengertian tabi'ut dan tabi'in. Pengertian tabi'ut tabi'in, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia ialah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Menurut hadis di atas, yang dimaksud dengan manusia terbaik pada generasi Rasulullah ialah sahabat Rasul, sedangkan generasi berikutnya ialah tabi'in, dan generasi setelahnya ialah tabi'ut tabi'ut, yakni orang yang mengikuti tabi'in berguru dengannya namun tidak bertemu dengan sahabat Nabi. Tokoh-tokoh diantaranya ialah Malik bin Anas, Al-Auzi'i, Sufyan At-Tautri, Sufyan bin Uyaimah Al-Hilaili, Al-Lais bin Sa'ad, Abdullah bin Al-Mubarak, Waqi Asy-Syafi, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Yahya bin Ma'in, dan Ali bin Al-Madani. Selanjutnya dibacakan Mbak Syifah. Yang B yaitu tentang perkembangan fikih pada masa tabi'ut tabi'in. Sejak permulaan abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 sampai 11 Masehi, ilmu hukum Islam berhenti berkembang. Ini terjadi di akhir atau penghujung pemerintahan atau dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai mazhab. Yang dipermasalahkan tidak lagi soal-soal dasar atau soal-soal pokok, tetapi soal-soal kecil yang biasa disebut dengan istilah furu' atau ranting. Sejak itu mulailah gejala untuk mengikuti saja pendapat para ahli sebelumnya atau ittiba taklid. Para ahli hukum dalam masa ini tidak lagi menggali hukum atau fikih Islam dari sumbernya yang asli, tetapi hanya sekedar mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam mazhabnya masing-masing. Kalau orang menulis tentang masalah hukum, tulisannya itu biasanya hanya merupakan komentar atau catatan terhadap pikiran-pikiran hukum yang terdapat dan telah ada dalam mazhabnya sendiri. Dengan kata lain, yang menjadi ciri umum pemikiran hukum dan periode ini adalah para ahli hukum tidak memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi pikirannya ditumpukan pada pemahaman perkataan-perkataan, pikiran-pikiran hukum para imam-imamnya saja. Perkembangan masyarakat yang berjalan terus dan persoalan-persoalan hukum yang ditumpahkannya pada masa ini tidak lagi diarahkan dengan hukum dan dipecahkan sebaik-baiknya seperti zaman-zaman sebelumnya. Dinamika masyarakat yang terjadi terus-menerus itu tidak lagi ditampung dengan pengembangan pemikiran hukum pula. Dengan kata lain, masyarakat terus berkembang sedangkan pemikiran-pemikiran hukum berhenti. Terjadilah kemunduran dalam perkembangan hukum Islam. Perkembangan pemikiran seseorang selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perkembangan pemikiran hukum Islam ini pun dipengaruhi oleh berbagai keadaan atau faktor pula. Di antara faktor-faktor atau keadaan yang menyebabkan kemunduran atau kelesuhan pemikiran hukum Islam di masa itu adalah hal-hal berikut.
Yang pertama yaitu kesatuan wilayah Islam yang luas telah retak dengan munculnya beberapa negara baru, baik di Eropa atau Spanyol, Afrika Utara, di kawasan Timur Tengah, dan Asia. Munculnya negara-negara baru itu membawa ketidakstabilan politik. Hal ini mempengaruhi pula kegiatan pemikiran dan pemantapan hukum. Kedua, ketidakstabilan politik menyebabkan pula ketidakstabilan kebebasan berpikir, artinya orang yang bebas mengutarakan pendapat. Dan karena pada zaman sebelumnya telah terbentuk aliran-aliran pemikiran hukum yang disebut dengan mazhab-mazhab yang 4, itu para ahli hukum pada periode ini tinggal memilih ittiba atau pengikut taklid saja pada salah satu di antaranya, memperjelas hal-hal yang terdapat dalam mazhab yang itu dengan berbagai penafsiran dan cara. Sikap yang seperti ini menyebabkan jiwa atau ruh ijtihad yang menyala-nyala di zaman sebelumnya menjadi padam, dan para ahli mengikuti saja paham yang telah ada dalam mazhabnya. Yang ketiga, pecahnya kesatuan negara atau pemerintahan itu menyebabkan merosotnya pula kewajiban pengendalian perkembangan hukum, dan bersamaan dengan itu muncul pula orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kelayaan untuk berijtihad, namun mengeluarkan berbagai garis hukum dan bentuk fatwa yang membingungkan masyarakat. Kesimpang siuran pendapat yang seringkali bertentangan menyebabkan pihak yang berkuasa memerintahkan para mufti serta kadi-kadi atau para hakim untuk mengikuti saja pemikiran-pemikiran yang telah ada sebelumnya. Dengan langkah ini dimaksudkan kesimpang siuran pemikiran hukum akan dihentikan, tetapi justru dengan itu kebekuan pemikiran hukum terjadi. Bersama dengan itu pula dikumandangkan pendapat bahwa pintu ijtihad atau bab al-ijtihad telah ditutup. Yang keempat yaitu timbullah gejala kelesuan berpikir di mana-mana. Karena kelesuan berpikir itu, para ahli tidak mampu lagi menghadapi perkembangan keadaan dengan mempergunakan akal pikiran yang merdeka dan bertanggung jawab. Dan dengan demikian pula perkembangan hukum Islam pada periode ini menjadi lesu dan tidak berdaya lagi menghadapi dan menjawab tantangan-tantangan zaman lainnya. Ya, selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum tabiin dan tabiut tabiin yang akan disampaikan oleh Mbak Syahria. Ayo Mbak Syahria, silakan. Sumber-sumber hukum pada masa tabiin dan tabiut tabiin mengikuti cara yang dirintis sebelumnya oleh para sahabat, meliputi Al-Quran, merupakan sebuah kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Oleh karena itu, ketentuan hukum dalam Al-Quran tidak bersifat rinci. Pada dasarnya, ketentuan Al-Quran merupakan kaidah-kaidah umum. Kedua, sunnah atau hadis adalah ajaran-ajaran Nabi yang disampaikan dalam ucapannya, tindakannya, dan persetujuannya. Tiga, ijma merupakan kesepakatan para ulama, penemuan ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syara. Apabila tidak ditemukan dalam ijma, mereka berpedoman pada hasil ijtihad pribadi dari sahabat yang dianggap kuat dalilnya. Keempat, kias. Kias merupakan perluasan ketentuan hukum yang disebutkan dalam teks Al-Quran dan Sunnah sehingga mencakup kasus serupa yang tidak disebutkan pada teks kedua sumber pokok itu berdasarkan bersamaan. Untuk sahnya dilakukan kias, hal terpenting 4 hukum kias. 1. Adanya kasus pokok. 2. Adanya ketentuan hukum kasus pokok. 3. Adanya kasus bank. 4. Adanya ijma. Di samping itu, mereka menggunakan rokyu sebagaimana yang dilakukan sahabat. Dalam penggunaan rokyu, mereka menggunakan kias. Jika mereka menemukan pandangan masalahnya dengan apa yang terlihat pada nas, apabila tidak mungkin, mereka menempatkan kepentingan umum atau kemaslahatan sebagai rujukan dan dalam ijtihad. Itu saja penjelasan. Jadi kesimpulan dari fikih pada masa tabi'in dan tabiut tabi'in, yang pertama yaitu pengertian tabi'in adalah orang yang hidup setelah sahabat dan tidak bertemu dengan Nabi. Dan perkembangan pada masa tabi'in yaitu setelah fikih pada masa sahabat. Yang kedua yaitu tabiut dan tabi'in, yaitu generasi setelah tabi'in. Dan perkembangan fikihnya yaitu setelah tabi'in. Dan sumber-sumber hukum
yang dijadikan pedoman untuk menentukan hukum pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, Qiyas, dan melalui Baik, begitu saja presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.